Halo teman-teman kelas 12 Sejarah Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang Kabinet Natsir. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Sementara tahun 1950, Indonesia menyongsong era baru dalam sejarah perjalanan bangsa. Dasar hukum yang cenderung meniru gaya demokrasi Barat menjadi awal pembuka bagi lahirnya demokrasi liberal. Dengan terpilihnya tokoh masyumi paling berpengaruh dalam peta politik bangsa, Muhammad Natsir, tokoh Minang kelahiran Solok, Sumatera Barat, seorang politisi dan pemikir Islam yang menjadi Perdana Menteri pertama dalam masa demokrasi liberal. Yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini yaitu masa demokrasi liberal di masa pemerintahan Kabinet Natsir. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, perhatikan peta konsep berikut ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan pemerintahan Kabinet Natsir. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana pembentukan perkembangan pemerintah Kabinet Natsir. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Natsir. Maka dari itu, yuk kita bahas satu persatu. Pembentukan Kabinet. Pembentukan Kabinet Natsir didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 9 tahun 1950. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang mengawali era demokrasi liberal pasca pemberlakuan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Kabinet Natsir dilantik pada tanggal 7 September tahun 1950 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya pada tanggal 27 April 1951. Kabinet Natsir dibentuk dari koalisi atau kerjasama politik antara Partai Masyumi dan PSI. Sebelum terbentuknya kabinet, Natsir sedari awal menginginkan kabinet yang ia pimpin merupakan kabinet yang melibatkan sebanyak mungkin partai politik. Namun, pada kenyataannya, Natsir kesulitan untuk membentuk kabinet seperti yang diinginkannya, terutama dalam mencapai kesepakatan politik dengan tokoh-tokoh PNI. PNI menginginkan agar jabatan kementerian yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Menteri Luar Negeri, 3. Menteri Pendidikan diisi oleh tokoh-tokoh PNI. Namun, Natsir enggan memberikan porsi besar bagi pos kementerian yang diminta oleh partai PNI. Karena berpandangan bahwa kursi kementerian tersebut seharusnya menjadi hak bagi Partai Masyumi karena jumlah kursi parlemen Partai Masyumi lebih besar. Gagalnya kesepakatan tersebut mengakibatkan Natsir tidak berhasil melibatkan PNI di dalam kabinetnya, yang mendorong PNI memposisikan dirinya dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Natsir selaku oposisi bersama PKI dan Partai Murba. Dalam menjalankan pemerintahannya, Natsir menyusun beberapa program kerja, yaitu yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, penyempurnaan susunan pemerintahan. Yang ketiga, penyempurnaan organisasi angkatan perang. Yang keempat, penyelesaian Irian Barat secepatnya. Yang kelima, mengembangkan ekonomi rakyat. Dan yang terakhir, persiapan dan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pemerintahan Kabinet Natsir. Dalam pemerintahannya, Natsir mengalami beberapa masalah. Yang pertama, pemulihan kondisi ekonomi. Setelah berhasil meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda, pemerintah Indonesia mulai berbenah untuk mengatasi hancurnya infrastruktur akibat dari Perang Revolusi dengan Belanda, serta menyusun ulang upaya perbaikan ekonomi bangsa. Dan di masa Kabinet Natsirlah Indonesia mengalami peningkatan ekonomi yang terbilang menguntungkan dibandingkan kabinet yang lain di masa demokrasi liberal. Perang Korea yang pecah pada tahun 1950 mendorong meningkatnya pendapatan ekspor dan bea ekspor hingga pertahanan tahun 1951 terhadap komoditas perkebunan yaitu karet. Selain itu, pemerintahan Natsir berupaya untuk mengatasi ketergantungan ekonomi Indonesia dari perusahaan-perusahaan Belanda yang mendominasi sektor-sektor ekonomi strategis. Sumitro Joyo Adikusumo, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mencetuskan Sumitro Plan yang dikenal dengan Gerakan Ekonomi Benteng, bertujuan mendorong lahirnya kelas pengusaha pribumi dan mengubah sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Mekanisme yang diterapkan oleh Sumitro dalam menumbuhkan ekonomi nasional yaitu dengan memberikan wewenang khusus kepada para importir asal pribumi.
Wewenang yang diberikan berupa pemberian kurs mata uang asing yang murah di mana barang yang dibeli oleh importir pribumi harganya disubsidi oleh pemerintah. Selain pemberian wewenang khusus importir pribumi mendapatkan hak spesial berupa bantuan kredit modal dari pemerintah. Gerakan ekonomi benteng awalnya dinilai berhasil oleh pemerintah karena peran importir didominasi hampir 70% oleh pengusaha pribumi. Namun, perkembangannya hingga tahun 1952 menunjukkan hal yang berkebalikan. Gerakan ekonomi benteng dinilai gagal karena mengakibatkan defisit anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Penyebab gagalnya gerakan ekonomi benteng diakibatkan oleh munculnya importir-importir aktentas atau importir yang tidak memiliki modal kemampuan yang mumpuni tetapi mendapatkan lisensi importir. Importir bermasalah tersebut menjual lisensi impornya kepada importir Tionghoa. Selain itu, pengusaha pribumi yang buruk terutama memanfaatkan pemberian bantuan kredit modal demi kepentingan pribadi. Hal ini yang mendorong sistem ekonomi gerakan ekonomi benteng dianggap gagal dan dihentikan pemerintah Wilopo di tahun 1952. Kedua, permasalahan yang coba diatasi oleh pemerintahan Kabinet Natsir yaitu mengenai masalah pemulihan keamanan dalam negeri. Walaupun pemberontakan Republik Maluku Selatan di bulan November tahun 1950 telah berhasil diredam, proses integrasi di Indonesia masih terbilang sulit terlaksana karena upaya diplomasi Natsir dengan membujuk DITI Jawa Barat, pemimpin Kartosuwirjo agar berhenti memberontak tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan, sehingga situasi keamanan di Indonesia tidak sepenuhnya pulih dikarenakan DITI Jawa Barat secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas pemerintahan Kabinet Natsir. Masalah ketiga yang dihadapi oleh pemerintahan Natsir adalah mengenai politik luar negeri. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, dimulainya era Perang Dingin, Indonesia memposisikan dirinya dalam hubungan internasional dengan menjalankan konsep bebas aktif yaitu kebebasan untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun namun menekankan keaktifan menjaga perdamaian dunia. Untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia mengawalinya dengan mengusahakan untuk menjadi anggota bangsa-bangsa dan berhasil diterima sebagai anggota PBB yang ke-60 di tanggal 28 September tahun 1950 setelah pengakuan oleh Belanda dalam konferensi meja bundar. Namun, tantangan besar dalam dunia internasional pasca pengukuhan kedaulatan mulai diuji dengan upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hingga pada tanggal 4 Desember tahun 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi tersebut, Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure, namun berakhir dengan penolakan oleh Belanda, sehingga kegagalan perundingan awal mengenai status Irian Barat sempat mengancam eksistensi dan pemerintahan Natsir, karena mulai ada upaya untuk menyampaikan masih tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari Kabinet Natsir. Walaupun Kabinet Natsir berhasil lolos dari mosi akibat dari gagalnya perundingan Irian Barat, namun perjalanan Kabinet Natsir harus benar-benar terhenti setelah pihak oposisi yang dimotori oleh PNI membahas perangkat hukum dalam pemilihan wakil daerah. Sebuah perangkat hukum yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 mengatur mekanisme pemilihan perwakilan daerah dalam DPRD. Peraturan ini sebenarnya telah disahkan di masa pemerintahan Kabinet Hatta era Republik Indonesia Serikat, namun menjadi sebuah polemik di dalam Parlemen Demokrasi Liberal. PNI selaku oposisi pertahanan Natsir menilai bahwa peraturan pemerintah tersebut dianggap menguntungkan bagi Masyumi selaku mayoritas di parlemen dan menuntut agar diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis. Hingga salah satu seorang tokoh PNI di parlemen yaitu Hadikusumo mengusulkan pengangkutan suara di parlemen untuk menyusun mosi tidak percaya terhadap pemerintah Natsir hingga berhasil mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Mosi Hadikusumo mengakibatkan Asas selaku dalam negeri memutuskan untuk mundur dari jabatannya, kondisi yang menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen yang tidak harmonis hingga menyebabkan Natsir memutuskan untuk menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Nah, itu dia materi tentang Kabinet Natsir.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.